Ya, profil pengajar, kemudian yang kedua nanti profil mata kuliah, dan yang ketiga profil mahasiswa. Ya, saya ingin kenal lebih dekat. Tadi Pak Niel sudah sedikit-sedikit menyampaikan data diri, tapi nanti dalam kesempatan saya akan berikan untuk memberikan eh, penjelasan sambil menunggu Pak Egria. Baik, Pak. Ya, ini merupakan profil saya. Ya, bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Bisa. Ya, ini profil saya. Eh, saya sebutkan ini karena ini di dalam dunia pendidikan. Ya, jadi saya hampir sama dengan Pak Panel nih. S1-nya teologi. S1-nya teologi dan S2 pendidikan, lalu S3-nya teologi. Nah, ini data pribadi saya. Ini foto saya nih, Pak. Oh iya, Pak ya. Masih Ya, ini, Pak ya. umur Ada sebelum di 1 tahun. album. Iya, Punya ada saya banyak. sudah hilang jejak semua, Pak. Ya, karena orang tua saya suka foto sih. Ya, orang tua foto. Nah, ini data pribadi nama dosen. Eh, Kemudian tempat tanggal lahir saya Nganjuk ini Jawa Timur. Ya, kelahiran Jawa Timur pada tanggal 17 April. Jadi baru saja lewat. Ya. Kemudian pendidikan S1 teologi di STI Yogyakarta tahun 84. Master Pendidikan Agama Kristen STI Yogyakarta juga. Kemudian doktor teologi di STT Rahmat Immanuel. Nah, ini keluarga saya nih. Yang saya nih yang digendong ini. Oh iya, Pak Ya. ya. Jadi ini saya nomor 4. Nah, jenjang karir saya Gembala Sidang GPI Karis 85 sampai 2001. Kemudian dosen STI Yogyakarta 85 sampai 2001. Kemudian ketua STI Manado 2001 sampai 2005. Gembala Sidang DKII Tobelo yaitu 2005 sampai 2008. Membantu ketua 1 dan dosen STT Kadesi Bogor. Oh, bukannya di Cilengsi dulu, Pak itu ya? Pernah di Cilengsi untuk program untuk program S2-nya. Jadi kuliahnya di situ. Tapi kampusnya di Cario. Oh gitu, Pak. Ya, kampusnya Cario, hanya wilayahnya itu masuk Bogor. Oh, baik, Wilayahnya Pak. masuk Bogor. Baik, kemudian Kaprodi Pak STT Kadesi Bogor 2013 sampai 2015. Kemudian ketua dan dosen STT Kenos. Ada tahu Kenos? Saya pernah dengar, Pak, tapi kayaknya sudah ini sekarang, Pak. Dulu di MOI, Pak. Oh iya, iya, iya. Di MOI, lalu pada waktu saya 1 tahun, kemudian pindah di Depok. Ya, Oh, 2016 masih di, kemudian 2017 pindah di Depok.
Nah sekarang pindah di, kalau tidak salah di Harapan Baru, ya. Harapan Baru di Bekasi. Kemudian saya masuk STT Rahmat Immanuel 2018. Ini sebetulnya sebelum ini, jadi 2015 sampai 2016 itu saya di STT Pelita Bangsa. Jadi hanya 1 tahun aja. Ya, kemudian yang ke-9 ini ketua program studi Kaprudia 1 Pak di STT Rahmat Immanuel. Ya, kemudian di gereja saya senior pastor tim BBI Muhammad Rajani Cibubur. Itu yang jadi jenjang karir saya. Dan ini istri saya Ruth Layang, Kansil ini orang Manado, orang Sangir. Nah ini anak saya, Pak. Anak saya 3 orang. Pertama Karen, Melody, lalu Elgip yang ketiga. Tapi semuanya belum menikah ini. Jadi belum menikah, belum laku. Ya, nggak tahu harganya yang mahal atau ya orangnya nggak berminat atau bagaimana. Baik, ya itu sekedar ini profil daripada profil keluarga saya, dosen profil. Baik, saya rasa itu yang mengenai profil. Sekarang silakan Pak Neil untuk ya tadi sudah secara tidak langsung nih ya, mungkin nama, alamat, ukuran baju, siapa tahu nanti ada berkat lalu di silakan Pak. Puji Tuhan, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Pak dosen boleh memberikan kurikulum vitae-nya, boleh melihat panjang lebar Pak. Ya, nama saya Ferniel Hasrat Zebua. Nah, saya S1 Sarjana Teologi dari STT Agapes. Kemudian ngambil S2 Teologi juga di STT Agapes. Nah, cuman untuk ujian negaranya saya ambil S2 Teologinya di Pokok Anggur. Kemudian saat ini sedang mengambil program pendidikan di STT Pokok Anggur. Saya melayani di gereja GPB, Pak. Ya, gereja GPB di daerah Kebun Sayur Ciracas. Oh, Kebun Sayur. Ya. Nah, Kebun Sayur Ciracas. Kemudian saya sudah menikah, istrinya dari Nias, namanya Ranli Zega. Saya juga udah punya anak, Pak. Ini lagi nyanyi-nyanyi, Pak. Namanya Alsena. Fredelia Alsena. Iya, Pak, perempuan. Nah, kemudian kami bersaudara 5 orang, Pak. Saya anak pertama. Nah, saat ini saya tinggal di daerah Jalan Tanah Merdeka, Ciracas. Kira-kira itu untuk aktivitas setiap hari saya kepala sekolah di sekolah TK kita di gereja, Pak. Oh, di gereja. Oke. Kira-kira begitu aja, Pak. Iya. Bisa dibagi. Mantap. Senang, Pak. Itu terutama gereja itu dilayani dengan setia, Pak. Dan diperbesar. Saya rasa itu ladang Tuhan yang diberikan pada Pak Niel. Kalau di gereja itu nanti nggak ada pensiunnya, Pak.
Betul, Pak. Jadi ya kecuali kita sendiri yang mempensiunkan diri. Dan itu di kota besar di Jakarta itu luar biasa. Layanilah dengan setia, maka ya itu akan terjadi hukum tabur tuai. Amin, Pak. Yang ditabur itu yang dituai. Kita belajar dari Pak ini aja, Pak Dr. Pullman aja. Iya. Bagaimana dia memulai gereja itu dari yang tidak ada dan Tuhan telah membukakan. Iya, Pak, betul. Luar biasa. Ya karena ya kesetiaan hamba Tuhan. Jadi saya juga sering bilang sama Pak Pullman bahwa sesulit apapun gereja jangan dilepas. Ya harus tetap bertahan dilayani. Karena yang kita layani itu manusia. Dan manusia itu punya perasaan dan punya kehendak, punya ya punya hati. Dia manusia itu yang melihat dan suara hati orang yang di luar Tuhan aja itu masih bisa berguna, apalagi yang orang yang sudah percaya Tuhan. Ya, jadi saya rasa itu Pak. Mungkin kalau menurut saya itu dijadikan yang utama, pelayanan yang utama itu gereja. Nanti yang lain itu ya nomor 2. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih untuk perkenalan dan kita mau lanjutkan dengan mata kuliah kita. Ya, mata kuliah kita. Oke. Ya, mata kuliah kita mungkin secara khusus teknologi informasi PAK. Jadi kalau yang ditetapkan oleh Pak Pullman itu teknologi informasi dan PAK ya. Jadi ini sebetulnya kalau dalam mata kuliah yang lain itu namanya teknologi dan media pembelajaran PAK. Ya, teknologi media. Tapi kita pakai informasi. Nah, teknologi informasi ini berarti berkaitan dengan komunikasi ya. Komunikasi karena di dalam pendidikan agama Kristen itu sangat diutamakan mengenai komunikasi. Jadi komunikasi. Dan ini nanti kita akan menyentuh secara khusus berkaitan dengan informasi teknologi yang dipakai di dalam program pembelajaran. Ya, program pembelajaran di pendidikan Kristen. Nah, kita akan lihat dari segi ini kita lihat standar kompetensi. Standar kompetensi ini yang dimaksud adalah standar untuk ukuran yang akan dipakai dalam perkuliahan ini. Yaitu mahasiswa menguasai berbagai aspek teknologi untuk kebutuhan sebagai pembelajaran dan sadar bahwa teknologi merupakan media komunikasi di era modern serta menunjukkan kebiasaan menggunakan teknologi untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran. Jadi sekarang ini mahasiswa yang di era informasi dan komunikasi ini jangan gaptek,
Ya, tahun gaptek gagap teknologi. Ya, Jadi begitu lihat teknologi langsung gagap. Apa itu maksudnya gagap? Yaitu bingung gitu. Bingung atau terkagum-kagum dalam arti tidak bisa buat apa-apa. Ya, tapi harus menguasai. Nah, ini maksudnya standar kompetensinya. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini menunjuk kepada eh, dasarnya daripada kemampuan yang akan dicapai. Yang pertama, mampu menjelaskan hakikat teknologi dan teknologi pembelajaran. Jadi mungkin tahu sedikit tentang apa itu teknologi, tapi yang lebih banyak itu adalah berkaitan dengan teknologi yang dipakai dalam pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan peranan teknologi pembelajaran. Jadi ada banyak teknologi, tapi yang dipakai ini adalah teknologi pembelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan dimensi-dimensi teknologi pembelajaran. Nah, nanti kita akan bahas nih. Ya. Lalu mampu mengidentifikasi pusat atau sumber belajar. Tentu yang menjadi pusat atau menjadi sumber belajar itu ya tidak ada pilihan lain selain ya kalau kita karena pendidikan Kristen jadi pusat sumbernya itu adalah Alkitab. Ya, Alkitab. Nah, apakah teknologi Alkitab berbicara teknologi? Ya berbicara pada waktu itu, lalu ada relevansinya sampai sekarang. Ya, makanya nanti dalam tugas yang saya berikan, mahasiswa melihat menelusuri teknologi yang ada di dalam Alkitab, kemudian dibawa untuk sampai sekarang ini. Karena Alkitab itu adalah satu sumber utama yang tidak pernah habis-habisnya. Kalau kita gali itu, Alkitab itu tidak akan habis dan terus akan kita nemui sesuatu yang baru di situ. Ya. Lalu mampu menghayati hakikat media pembelajaran. Nah, ini lebih sempit daripada teknologi. Ya, maksudnya lebih mengerucut, lebih spesifik, yaitu media pembelajaran. Yang berikutnya mampu menguraikan kategori dan jenis media pembelajaran. Jadi ada kategori dan jenis karena tadi sudah kita menyentuh media, maka di dalam media itu nanti ya kita akan mempelajari apa itu media pembelajaran. Yang berikutnya mampu mendeteksi media pembelajaran Pak. Maksudnya di sini adalah mendeteksi itu semacam mengamati dan selain mengamati juga bisa mengkritisi, mengambil kebenarannya yang bisa dipakai di dalam proses pembelajaran. Yang berikut mampu memperlihatkan minatnya kepada media dan teknologi pembelajaran. Kalau saya bicara mengenai komputer itu ya Pak, itu dari sejak komputer awal itu, mungkin Pak Niel belum mengalami ya. Jadi komputer awal itu memakai disket itu. Jadi ada beberapa disket itu dimasukkan dulu, lalu dan seterusnya sampai perkembangan sekarang ini saya tidak jauh daripada komputer. Ya, saya suka karena di dalamnya itu unik ya, unik dan kita bisa mempelajarinya. Baik, kemudian yang terakhir mampu memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran dalam kiprahnya sebagai pendidik di tengah masyarakat. Jadi karena kelas ini kelas
pendidikan, maka ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Akan ditunjukkan. Jadi misalnya Pak Niel ini kan kepala sekolah. Nah, di TK apakah ada teknologi pembelajarannya enggak atau media pembelajarannya enggak? Kalau yang dulu yang namanya TK itu ya penting nyanyi-nyanyi, kemudian ada bermain, ya, kemudian ada apa, permainan atau game dan sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah harus dikembangkan lebih daripada itu. Coba lihat aja ya, anak-anak itu sekarang, anak sekarang ya, itu pegangannya HP. Ya, pegangan HP. Nah, dulu zaman saya dia nggak kenal HP. Mainan saya ya mainan-mainan yang tradisional seperti petak umpet, gitu. Betul, Pak. Ya, senang sekali itu kalau dapat itu roda sepeda itu, Ya. tesnya sepeda lalu ditarik didorong sambil lari-lari, itu sudah senang. Lalu maju sedikit, anak-anak sebelum adanya HP itu mainan-mainan itu banyak lakunya dijual. Seperti mobil-mobilan, boneka-bonekaan, dan sebagainya. Tapi anak zaman sekarang itu sudah ditinggalkan. Orang jualan mainan itu pada nggak laku. Hanya laku 1-2 saja. Tetapi anak-anak itu sudah pegang HP semua. Ya. Mungkin Bapak bisa lihat muridnya ya di sekolah itu walaupun TK tapi sudah pegang HP. Ya. Ya. Pegang HP artinya anak-anak itu sudah kenal dengan teknologi. Ya, teknologi. Nah, ini tantangan bagi kita bagaimana supaya media pembelajaran kita menyentuh ke situ. Nah, ini yang akan kita bahas dalam 8 kali pertemuan, yaitu yang pertama hakikat teknologi dan teknologi pembelajaran, yang kedua peranan teknologi dan pembelajaran, yang ketiga dimensi teknologi pembelajaran, yang keempat pusat atau sumber belajar, yang kelima hakikat media pembelajaran, yang keenam kategori dan jenis media pembelajaran, yang ketujuh media pembelajaran PAK, dan yang kedelapan TIK ini teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PAK. Jadi target kita kalau hari ini tidak berarti nanti akan ada penggabungan. Misalnya, jadi hari ini harus diselesaikan hakikat teknologi dan teknologi pembelajaran. Baik, Pak. Jadi ini sudah jam berapa nih? Jam 7:30. Ya, 7:30. Masih ada waktu banyak ya, sambil menunggu Pak Igria kalau bisa masuk. Ya. Baik, kemudian saya rasa indikator ini hampir sama dengan urutan materi ini, hanya indikator itu hasil belajar. Ya. Kemudian yang berikut pengalaman belajar. Mahasiswa mendengar penjelasan dosen tentang materi teknologi dan media pembelajaran PAK. Mahasiswa mendiskusikan berbagai hal tentang teknologi sebagai media pembelajaran. Kemudian mahasiswa mengamati. Mahasiswa membuat laporan
dan mahasiswa mempraktekkan teknologi pembelajaran. Nah, metode kuliah, ceramah, tanya jawab, diskusi. Nah, ini penelitian nanti bersifat pribadi, kemudian ada presentasi. Jadi nanti pertemuan yang ke-8, ke-7 ya, ke-6 atau ke-7 itu ada presentasi. Jadi paper yang saya minta nanti dipresentasikan, lalu kita diskusikan. Ya, diskusikan. Nanti tugasnya saya jelaskan. Baik, kemudian tugas ada studi kepustakaan, pengamatan terhadap lembaga pendidikan, membuat laporan, portofolio, dan membuat presentasi. Ini kira-kira muatannya seperti itu. Nah, standar penilaian saya ada partisipasi atau kehadiran di kelas itu 20%. Lalu presentasi tugas, paper itu 40%. Dan UAS, ya kita usahakan UAS, biasanya kata Pak Dr. Maldung, UASnya itu di pertemuan yang ke-8. ke-8. Lalu ada laporan bacaan buku atau interaksi buku. Nah, oke, ini yang kita lihat media, sumber belajar. Nah, ini daftar kepustakaan, ya. Ada. Oke. Kita kembali lagi ke bagian yang ini tugas paper, Pak. Jadi tugas paper saya minta ini menelusuri media pembelajaran yang dipakai oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Pilih salah satu aja. Misalnya pakai tokoh Musa. Tuhan Yesus juga boleh ya, tokoh Tuhan Yesus. Jadi di situ menonjolkan media pembelajaran yang dilakukan oleh tokoh Alkitab. Ya. Jadi misalnya penggunaan media pembelajaran Musa, ya. Penggunaan media Musa, lalu Musa itu digali aja di situ. Nah, nanti garis besarnya saya judul dan garis besar nanti saya WA, Pak. Baik, Pak. Dan itu nanti presentasinya pada pertemuan yang ke-7. Yang ke-7 ya. Jadi masih ada berarti masih ada 7 minggu. Ya, 7 minggu. Nah, papernya ini yang saya butuhkan adalah selain kontennya, tetapi juga kreativitasnya. Ya. Nah, jadi dalam membuat presentasinya, jadi presentasinya mungkin lebih banyak tidak tidak copy paste dari narasi, tetapi menggunakan online, ya, outline bukan online, outline. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Untuk poin 3-nya Pak, pelaksanaan UASnya gimana itu Pak? Kalau biasanya selama ini pertemuan ke-7 dikasih soal, pertemuan ke-8 dikumpul Pak. Ya, saya rasa benar. Jadi nanti setelah presentasi saya berikan soalnya ya. Baik Pak, baik. Lalu pengumpulannya pada pertemuan yang ke-8. Jadi otomatis pertemuan 8 itu tidak ada kuliah.
Baik, Pak. Baik. Untuk laporan bacaannya, Pak? Nah, gini, laporan bacaan ini Bapak ambil satu judul buku, kemudian buatlah apa kata buku. Yang pertama itu, apa kata buku itu hanya satu halaman. Ini bukan ringkasan ya, bukan meringkas, tapi lebih menuju kepada kontennya. Jadi baik. menurut Bapak itu apa? Nah itu bisa satu halaman aja diketik 1,5 spasi. Ya, jadi judulnya apa kata buku, ya, atau pandangan buku tentang judulnya itu. Baik, Jadi Pak. bukunya pilih aja yang berkaitan dengan ini media pembelajaran, teknologi dan media pembelajaran. Lalu yang kedua, halaman kedua adalah tanggapan. Paham ya Pak? Baik, Pak. Jadi yang kedua itu tanggapan. Tanggapan pribadi. Itu sama, satu halaman aja. Tidak boleh lebih Pak. Jadi hanya satu halaman. Yang pertama kata buku, yang kedua tanggapan. Tanggapan pribadi tentang buku itu. Nah, ini kalau bisa juga diserahkan pada waktu UAS itu, pertemuan yang ke-8. Baik, Pak. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Kira-kira itu aja. Ya. Mungkin Bapak bisa WA Pak siapa ya, Pak Igria, kalau mau masuk masih ditunggu. Iya, Pak. Yang jangan nanti dia pikir udah selesai. Ya, kita lanjut ya. Baik, Pak. Kita lanjut, yaitu hakikat. Ini harus keluar dulu nih. Iya. Baik. Nanti bahannya nih saya kirim, Pak. Siap, Pak. Siap. Saya kirimkan ya. Nanti minggu depan kita bertambah nanti, Pak. Karena ada satu malam ini tidak datang karena ada ibadah penghiburan. Oh ya. Jadi ada 3 orang ya. Ya, tadinya 4 Pak kita, cuman 1 nggak ada kabar. Jangan-jangan tenggelam dalam lautan cinta. Lautan. Ya. Baik, kita masuk ke bab bagian pertama. Tadi merupakan bab 1 dan sekarang masuk ke bab 2, hakikat teknologi dan teknologi pembelajaran. Saya akan baca, tetapi kalau ada pertanyaan silahkan ya. Baik, Pak. Nah, teknologi pendidikan yang juga dikenal sebagai teknologi pembelajaran adalah studi atau etika praktek dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan ini menciptakan, menggunakan, dan mengatur proses dan sumber teknologi yang tepat. Nah, yang perlu dipertimbangkan di sini adalah kita menyentuh teknologi, tetapi jangan sampai teknologi itu menutupi konten atau ajaran utamanya. Tetapi fungsi daripada teknologi ini kita gunakan karena ini kita sesuaikan dengan pola pikir daripada peserta didik saat ini. Ya, misalnya saya menggunakan
ini presentasi begini. Ya dibandingkan dengan yang dulu kalau mengajar ya kita hanya ngomong aja, ya banyak bicara. Tetapi kalau ada apa namanya, kalau ada sarana media pembelajaran ini akan lebih ada nilai tambahnya, ada lebih menarik. Tetapi yang utama adalah jangan sampai ya kita terlalu bagus dalam metodenya atau dalam medianya sehingga kesan atau pesan utamanya itu tidak ditangkap oleh para peserta didik. Ya, jadi tetap menggunakan, namun tetap harus mengingat bahwa tujuan utama kita adalah menyampaikan kebenaran itu. Ya, jadi ini hanya sebagai satu jembatan aja. Ya, yang utama itu adalah bagaimana kita mentransformasi pengajaran itu, khususnya pengajaran yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dimodifikasi dengan sarana teknologi yang sekarang ya jadi ini istilah teknologi pendidikan sering diasosiasikan dengan teori instruksional dan teori belajar dalam dunia pendidikan. Kemudian teknologi instruksional meliputi proses dan sistem belajar dan instruksi. Sedangkan teknologi pendidikan berkaitan dengan segala sistem yang digunakan dalam proses perkembangan kemampuan manusia. Kita lanjut dengan semakin berkembangnya teknologi mempengaruhi proses belajar mengajar di dunia pendidikan. Saya rasa dunia pendidikan tidak akan pasif ya dalam mencermati perkembangan di bidang teknologi. Ya termasuk sekarang kita menggunakan ya Zoom. Lalu ya selain Zoom ada itu Google Meet, ada lain lagi, ada live streaming dan seterusnya. Itu teknologi-teknologi yang saat ini berkembang dan dunia sudah berubah. Dulu di dalam dunia pendidikan ini dilarang mengadakan kuliah jarak jauh, ya tidak boleh, pemerintah tidak memperbolehkan. Tetapi karena situasi COVID-19 pandemi, maka tidak ada pilihan lain agar proses pembelajaran berjalan terus. Nah, sekarang di dunia pendidikan itu sekarang sudah seperti keenakan gitu. Seperti saya ini enak sekali karena kalau dulu mau ngajar harus datang ke kampus tatap muka, ya kan? Tapi setelah pandemi ini akan kembali lagi, akan mengajar lagi. Tapi pertanyaannya apakah teknologi seperti ini masih berjalan? Nah, kalau di kampus sih sudah menetapkan bahwa walaupun nanti sudah masuk di masa pandemi, lalu kita ada tatap muka, maka nanti akan ada berjalan dua jalur ini, ada jalur online dan onsite. Jadi saya rasa itu yang menjadi pilihan. Nah, yang perlu kita pikirkan sekarang itu adalah anak peserta didik itu sudah aman ya, sudah aman nyaman dengan online itu. Nanti apakah begitu mudah untuk bisa dikembalikan gitu menjadi onsite.
Ya. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Nah, teknologi memberi kemudahan baik bagi pengajar maupun peserta didik dalam mengakses informasi pembelajaran. Ini yang kita harapkan, bahwa dengan menggunakan teknologi maka ada kemudahan-kemudahan di dalam proses pembelajaran. Tetapi bukan berarti dengan mudah lalu kehilangan kualitas. Tidak. Kualitas tetap dijaga, mutu dan juga prestasi dan kemudahan ini tidak mengurangi kualitas. Ya, kualitas yang harus diterima oleh para peserta didik. Kemudian teknologi ini tidak hanya terpaku pada proses belajar secara e-learning, akan tetapi proses belajar secara tatap muka, face to face, juga bisa dianggap sebagai pemanfaatan dari teknologi tergantung dari alat maupun fasilitas yang digunakan. Nah, ini mungkin kita sebagai tenaga pendidik ini mencermati perkembangan yang sedang terjadi ini, khususnya ini pasca pandemi ini. Ya, saya ingin melihat itu bagaimana. Ya, prosesnya apakah ya dari segi tenaga pendidik, apakah memiliki satu semangat, ya, karena sudah terbiasa 2 tahun ini dengan online. Lalu yang kedua peserta didik juga, ya, peserta didik. Tetapi juga kurikulum serta proses pembelajarannya. Nah, teknologi dapat berupa teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, ada teknologi terpadu. Nah, ini yang nanti bisa digunakan di dalam dunia pendidikan. Ya, dalam dunia pendidikan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi secara efektif akan dapat menunjang proses belajar mengajar. Karena bahan ajar tidak hanya terpaku pada kurikulum yang berlaku. Para peserta didik juga dapat mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Ya, kita tahu itu ada 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya rasa pembelajaran kita harus menyentuh ketiga ranah itu. Kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Ya, jadi para peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kognitif mereka karena proses pembelajaran yang didapat tidak hanya dari institusi-institusi tertentu. Ada 3 teori utama yang merupakan dasar dalam teknologi pendidikan. Yang pertama itu adalah behaviorisme. Yang kedua, kognitivisme. Yang ketiga itu konstruktivisme. Nanti kita akan lihat apa itu masing-masing. Ya. Baik, kemudian teknologi pendidikan memegang peranan yang penting, terutama setelah perkembangan tadi teknologi informasi yang disebut dengan TIK tadi. Masih ingat ya? Jadi apa itu TIK? Mana itu TIK?
Kok hilang ya? Masih ingat ya Pak tentang TIK tadi ya, teknologi informasi Dan komunikasi. komunikasi. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan TIK, bukan TIK yang dulu ya Pak, Ya, ya. dalam apa RPP itu. Oke, jadi teknologi pendidikan memegang peran yang penting, terutama setelah apa namanya berkembangnya TIK, teknologi informasi komunikasi, di mana komputer menjadi bagian integral di dalamnya. Hampir boleh dikatakan orang-orang yang terdidik itu tidak mungkin tidak memiliki komputer. Nah, sekarang sudah dirupsi komputer, sudah disederhanakan dengan laptop, ya. Dengan laptop dulu saya ingat waktu komputer dalam bentuk besar itu, Pak. Komputer dalam bentuk CPU, lalu ada eh, oh itu dulu tabungnya apa skrinnya tuh gede itu ya. Tabungnya gede itu. Jadi apa agak kesulitan. Jadi yang terjadi saya harus punya dua ini. Jadi di kantor ada komputer, di rumah ada komputer. Lalu sebagai apa alat untuk menyimpan data saya bawa flash disk. Jadi yang saya kerjakan di kantor saya simpan, nanti sampai di rumah dipelajari buka lagi. Tapi kalau sekarang sudah mengalami disrupsi, jadi komputer-komputer yang berbentuk besar itu sudah disederhanakan dengan laptop, ya, dengan laptop. Jadi laptop itu yang bisa dibawa ke kantor dan juga bisa dibawa ke rumah, sederhana sekali. Tapi yang lebih lagi ada teknologi yaitu jaringan, adanya email, ya kemudian adanya Google, adanya ini, itu sangat sangat sekali membantu, ya sangat membantu. Justru dengan adanya Google itu uh, sumber sumber belajar yang berupa buku-buku itu sudah ya banyak disentuh, banyak perpustakaan yang mulai sepi, ya mulai sepi. Kenapa? Karena sudah ada kemudahan dari teknologi, ya teknologi. Sekarang ya mau nyari sesuatu pemahaman pengertian apa sudah tinggal googling atau browsing. Ya, zaman dulu untuk nyari satu kata itu kalau kita nggak punya apa namanya kamus, ya harus datang ke kampus, ke perpustakaan, lihat di kamus ya. Nah sekarang udah bidang apa saja, ya Mbah Google akan menjawabnya, ya. Jadi harusnya kita banyak berterima kasih sama Mbah Google itu ya. Tapi ya jangan percaya 100% karena seperti GPS itu kadang-kadang kalau kita nggak tahu jalan malah dibawa kemana-mana, ya, GPS itu. Tapi kalau kita udah tahu, oh, ternyata seharusnya hanya bisa ditempuh 500 meter, sama Google Map itu dibawa sampai berpuluh-puluh kilometer, ya itu. Oke, jadi saya rasa kita bersyukur lah ya. Kalau Pak Niel sih ini zamannya, kalau saya sudah di akhir zaman.
nggak tahu akan perkembangan apa lagi itu. Ya, Jadi betul, Pak. teknologi ini akan terus berkembang. Teknologi terus asal kita tidak apa ya alergi terhadap perkembangan. Ya, tidak alergi terhadap perkembangan daripada uh, teknologi itu. Oke. Ya, lanjut. Jadi merupakan teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan dan penilaian sistem-sistem, teknik-teknik dan alat-alat baru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ini kenapa mata kuliah ini disampaikan agar calon guru atau calon tenaga pendidik itu dapat memahami dan mempertimbangkan agar di dalam proses pembelajaran nanti memikirkan akan adanya alat-alat yang bisa dipakai di dalam pengembangan ini. Ya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Jadi saya karena ini targetnya harus 8 pertemuan, jadi saya melaju saja. Ya. Mungkin saya sedikit Pak menanyakan. Ya. Tadi kan tentang teknologi pendidikan ini berkaitan dengan teori belajar. Ya, ya teori belajar. Nah, kalau sekarang ini kan kita sedang menghadapi metode teori belajar yang baru, Pak ya. Kalau dulu tatap muka face to face, sekarang kan lewat virtual. ya. Nah, jadi Pak, yang mau saya tanyakan, tadi Bapak sempat singgung bahwa akan diberlakukan lagi pembelajaran secara tatap muka. Nah, sedangkan baik itu dosen maupun mahasiswa sudah lebih nyaman sekarang dengan virtual, Pak. Nah, dari segi keefektivitas teori belajarnya, Pak, lebih kita mengarah kemana, Pak? Kembali ke seperti yang dulu atau kembali tetap melanjutkan yang seperti sekarang, Pak? Nah, kemudian Pak, ada kan plus minusnya di situ, Pak. Nah, virtual ini kan mengurangi kalau khusus anak kuliah sih Pak tidak terlalu menonjol hal ini, tapi untuk anak-anak SMA sampai ke bawah ini sangat penting Pak, mengurangi kekerasan yang dikatakan HAM Pak ya. Nah, ini kan dengan proses pembelajaran jarak jauh ini kan baik guru maupun juga anak-anak kan tidak bisa diproteksi dengan betul, Pak. Nah, bagaimana Pak untuk melihat ini, Pak, kita sebagai pengajar atau sebagai dosen, Pak? Ya, dimulai dari kalau mau ditanya lebih efektif mana pembelajaran tatap muka dan daring. Kalau saya sih tetap pembelajaran yang efektif itu adalah tatap muka, face to face. Ya, karena di situ proses pembelajaran itu dapat berjalan secara bisa terkontrol. Ya, bisa terkontrol. Ya, ada itu karikatur yang terjadi untuk kuliah online itu apalagi kalau screen-nya itu ditutup, Pak. Di screen-nya ya ditutup lalu hanya kan foto aja. Nah, kita nggak tahu, kita tidak bisa kontrol peserta didik itu lagi ngapain di situ. Ya, kadang ada yang mengatakan oh lagi duduk-duduk di sebelah sambil ngobrol dengan yang lain. Yang lebih parah lagi ada yang tiduran. Jadi sedang tidur yang penting
udah dinyalain gitu. Nah, makanya kita kalau menyelenggarakan perkuliahan ini syarat utamanya harus buka screen. Ya, buka screen bukan tutup screen, tapi yang selalu menjadi alasan klasik itu katanya jaringan gitu. Jadi alasan jaringan sehingga tidak bisa membukakan. Nah, ini kita agak sulit untuk apa namanya memberikan satu keputusan yang bagi mahasiswa apa bagi peserta didik yang seperti itu. Jadi ada kekurangannya di dalam online itu, ya ada kekurangannya dalam hal apa namanya pemenuhan target daripada nilai-nilai pembelajaran, tapi juga eh, ada keuntungan, ya ada keuntungan. Tetapi kalau di dalam pembelajaran secara tatap muka itu juga sama, ya sama ada apa namanya ada kekurangannya, tapi juga ada kelebihannya. Tetapi kalau saya tetap apa setuju pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka bagi orang-orang tertentu. Nah, itu yang ini kita sedang merumuskan misalnya ya daerah yang bisa dijangkau. Tapi mungkin untuk kelas profesional ya kelas profesional untuk orang-orang yang seperti Bapak ini kan udah jadi kepala sekolah. Ya, lalu juga gembala sidang. Nah, ini banyak banyak apa ya waktu yang digunakan untuk mengelola pekerjaan ini, tugas ini. Tapi di sisi lain Bapak mau perlu meningkatkan jenjang pendidikan. Ya, kalau ini saya rasa efektifnya adalah menggunakan online. Ya, menggunakan online karena tanpa meninggalkan keluarga, ya, apalagi ada si kecil itu yang masih perlu didampingi. Ya, saya ngajar di satu kelas ada ibu-ibu yang ikut kuliah. Jadi kalau kuliah itu ya karena anaknya masih kecil, itu ya di rumah tidak ada pembantu, suami bekerja, jadi ya kuliah dengan anaknya sambil digendong begitu. Ya, bagi saya memahami aja. Ya, memang eh, hidup itu pilihan, ya pilihan. Ya. Saya rasa dengan berkembangnya teknologi ini ya ada kemudahannya lah, ya ada kemudahan. Jadi andai kata nanti ditanyakan, wah ini kalau sudah endemi bagaimana Pak? Ya tetap kalau kalau untuk kelas-kelas apa namanya untuk kelas yang berkaitan dengan apa online ya tetap berjalan. Kalau tapi juga dibuka kuliah tatap muka, ya kuliah tatap muka. Berarti masih tetap harus dipadukan, Pak ya? Ya, iya Pak. Jadi kami sudah siapkan itu. Jadi siapkan bahkan selama pandemi ini kalau di kampus kami itu sudah diadakan renovasi ruangan kelas, bahkan apa namanya kayak kursi itu sudah diganti Pak, sudah diganti kursi dan meja. Jadi satu satu mahasiswa kalau dulu kan hanya kursi aja dengan tempat menulis. Tapi ini dalam masa pandemi ini malah dipersiapkan, diganti semua. Jadi kursi dan tempat duduk dan meja satu satu orang satu meja satu kursi. Artinya kita tetap berharap dan kita merasa bahwa
perkuliahan secara tatap muka itu lebih efektif ya, lebih efektif daripada apa namanya online gitu online. Nah, ini kan persoalan baru, Pak. Kita kan di Indonesia kan setelah pandemik ini kan kita baru mengenal sistem perkuliahan virtual. Ya, Kalau di luar kan ini sudah lama, Pak, mereka mengenal hal ini. betul. Bahkan orang-orang Indonesia banyak yang sudah mengikuti kelas-kelas virtual begini, Pak. Nah, kalau selama ini kan paling kalau yang kita kenal kan, Pak, kelas jarak jauh, Pak ya. Ya, Hanya mengirim modul ke sana, betul. itu saja. Nah, Ya, sedangkan untuk tatap muka secara virtual kan baru Pak setelah ya, pandemi ini. Nah, ini kan banyak yang harus apa namanya Pak menjadi problem ini Pak, baik di kalangan pengajar maupun juga yang diajar Pak. Ada yang berkata pengajar yang masih bertahan bahwa oh kita tetap harus mempertahankan sistem tatap muka. Ada juga yang mengikuti perkembangan bahwa tidak selamanya harus tatap muka. Kita harus mengimbangi perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Nah, yang menjadi persoalannya Pak sekarang baik pengajar maupun yang diajar Pak yang tidak bisa mengimbangi ini Pak. Nah, ini kan akan menjadi persoalan Pak. Nah, di sisi lain contohnya kayak kalau kita di kalangan kampus atau di kalangan ya gereja Pak ya. Di sisi lain gereja atau kampus itu perlu pengembangan Pak, baik di bidang dalam hal jiwa baru maupun juga ya SDM yang lain Pak. Ya kalau gereja kan jiwa baru perlu. Nah, untuk menjangkau jiwa baru kan sekarang Pak metodenya kan tidak harus pergi ke kunjungan ke rumah-rumah Pak. ya, Nah, buat sesuatu apa namanya semacam konten lah di YouTube ya, atau di mana orang bisa melihat, ya, orang diberkati, lalu menelpon kita datang ke gereja. betul. Nah, kalau gereja-gereja yang masih belum ini, Pak, bagaimana Pak melihat ini? Sedangkan kalau contohnya ini pandemi masih berlanjut, wah ini bahaya. Ya, Nah, itu Pak, bagaimana kita melihat itu, Pak? ya memang keadaan yang berkembang itu akan menentukan ya akan menentukan tentang bentuk pelayanan kita karena kita tidak bisa memungkiri akan hal itu ya jadi sampai pemerintah pun akhirnya ya harus mengizinkan itu kuliah jarak jauh itu yang sebelumnya kan tidak boleh ya tidak boleh tetapi sekarang udah kuliah jarak jauh itu sudah terjadi begitu. Nah, cara bagaimana kita menyikapi akan hal itu? Ya tidak ada pilihan lain. Kita seperti sekarang masa pandemi ini eh, menjadi apa namanya? Ya menjadi tantangan seperti di kampus saya itu di, sudah disediakan seperti apa namanya link ini. Coba bayangin kami itu di sekolah ini ada 5 prodi ya. S1 teologi, S1 PAK, S2 teologi, S2 PAK, kemudian S3 teologi. Ada 5 prodi. Nah, secara khusus S1-nya ini banyak. Ya, S1-nya ini banyak. S1 ini kan ada semester, kalau ini kan semester genap, ada semester 2, ada semester 4, ada semester 6, ada semester 8. Dan itu baru satu prodi. Kalau dikaitkan juga dengan prodi teologi juga sama. Ada S1 semester semester 2, semester 4. Berarti kan untuk S1 aja itu ada sekitar berapa itu 8 ada 8 kelas ya.
Nah, seringkali kuliahnya bersamaan. Ya, kuliah jamnya maksudnya. Misalnya mulai dari jam 8. Berarti harus menyediakan 8 link. Hmm. Ya, 8 link dan itu biayanya tidak kecil. Ya, biayanya itu kecil. Eh, semua link itu disediakan oleh sekolah. Dan itu salah satu tantangan ya pergumulan bagi sekolah. Tidak ada pilihan lain. Itu ya, menyediakan. Nah, itu sebagai akibat daripada situasi kondisi yang berkembang. Itu. Ya, jadi disinilah tantangannya bagi lembaga pendidikan untuk selalu ya bersiap diri untuk menyikapi perkembangan yang ada, ya perkembangan yang ada. Jadi saya rasa itu Pak yang ingin saya sampaikan. Ya, nanti kalau ada keputusan tatap muka, nah ini yang akan saya lihat gitu. Bagaimana caranya? Ya, tetap kalau menurut saya pembelajaran tatap muka itu masih tetap efektif. Ya, masih efektif. Untuk ya kalau saya sendiri mengalami pembelajaran ya, kalau mungkin untuk saya hanya berpikir mungkin kalau untuk program S1 itu bisa merupakan satu kewajiban ya tatap muka. Tapi kalau mungkin program S2, S3 itu mungkin masih bisa ditoleransi untuk online itu online. Yang Bapak tadi tanyakan tentang apa namanya eh, apa itu ya? Pengembangan pelayanan, Pak, baik di gereja atau di kampus. Iya, yang itu yang juga menjadi pergumulan ya, menjadi pemikiran. Sekarang aja ini kalau pengembangan di gereja ya agak mengalami kesulitan juga. Ya, kesulitan. Di gereja kami sudah dibuka tatap muka, tetapi ada orang-orang tertentu yang merasa sudah berada di zona aman dan nyaman dengan online gitu. Apalagi ada virtual, ada streaming untuk YouTube segala. Akhirnya kalau seperti itu kan dibuka kapan saja. Padahal itu ibadah jam 8. Ya, jam 9. Ibadah jam 9. Nah, kita deteksi itu kalau di YouTube kan kita nggak bisa deteksi. Kalau di FB kita bisa lihat orang-orang yang bergabung. Ya. Tapi kebanyakan mereka berkata bahwa ya jam 9 ada kesibukan nanti bisa dibuka malam. Bisa di itu. Nah, itu akhirnya memberikan satu pengalaman kepada jemaat, namanya ibadah bisa ditunda ya kapan saja karena sudah ada virtualnya atau ada rekamannya dan seterusnya. Jadi bagaimana kita bisa menyiasati daripada pelayan jemaat gitu ya, dan saya rasa itu menjadi pergumulan kita Pak. Bapak sebagai gembala sidang, saya rasa mungkin yang perlu dipikirkan bagaimana komunikasi itu tidak putus dengan jemaat. Ya, kalau dulu
menggunakan cara kunjungan jemaat ya. Nah di masa pandemi ini kan terbatas Pak, terbatas. Tetapi ada sarana yaitu teknologi komunikasi ya kayak HP, kayak WA dan seterusnya. Saya rasa itu bisa digunakan. Nah, sekarang gereja-gereja itu kan sudah punya WA group, ya WA group. Di gereja saya itu sampai 6 Pak, 6 grup. Ya 6 grup karena ada grup umum namanya family, yaitu semua jemaat, lalu ada grup worshiper, ada grup multimedia, ada grup senior pastor, ada grup rumah doa, ada grup, banyak sekali. Nah, itu adalah cara mengatasi perkembangan agar pelayanan pada jemaat itu terpantau gitu, terpantau tidak mengalami putusnya hubungan, gitu. Ada komunikasi yang lancar. Itu di gereja ya. Walaupun tatap muka sudah berjalan, tetapi grup-grup ini tetap dilakukan dan tiap hari ada komunikasi. Biasanya gembala mengirimkan bahan renungan, gitu. Lalu nanti biasanya ditindaklanjuti dengan komunikasi pribadi, ya termasuk di WA, mungkin dengan WA call atau WA tulis, ya kemudian juga kadang miss call ya, miss call. Jadi seperti itu. Nah berarti gereja harus menyediakan internet kuota yang memadai, Itu kalau dari segi gereja. Kalau pertanyaan Bapak berkaitan dengan sekolah, saya rasa seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan agar komunikasi di antara peserta didik dan tenaga pendidik kelembagaan ini lancar, ya harus disediakan sarana untuk komunikasi. Ya. Nah, yang menjadi masalah kadang memang anggaran untuk kuota itu tidak ada gitu. Ya tidak ada. Di kampus saya ada itu. Jadi kuota jaringan itu disediakan masing-masing, tetapi untuk alat yang komunikasi seperti link perkuliahan itu ada di kampus. Tapi ya kalau pribadi tidak punya kuota ya agak susah. Kalau saya Pak, untuk wifi internet itu 1 bulan hampir 1 juta Pak. Oh, gede juga Pak ya? Banyak, karena ada wifi itu hampir 500. Kemudian untuk mobilisasi seperti saya tinggalkan rumah ya, kan berarti HP itu harus ada jaringannya kan Pak. Saya gunakan kartu Halo. Ya, kartu Halo itu 1 bulannya hampir 300.000 ya. Nah, belum yang lain-lain itu jadi hampir 1 juta. Kalau dulu saya ini ngisi untuk kuota istri saya, kuota anak saya 3 itu. Masing-masing 1 bulan jatahnya misalnya 100.000, sudah 300.000. Sama istri saya 100.000, 400.000. Ya, wifi 500.000 sudah 1 juta. Saya sendiri 300.000 sudah 1.300.000. Ya.
Nah, ini dulu sebelum ada internet, tidak ada HP, WA dan seterusnya, itu nggak ada itu. Ya, nggak ada. Tapi ya semua demi untuk apa namanya terlaksananya komunikasi. Ya, komunikasi. Nah, sekarang komunikasi itu juga dipakai dalam pembelajaran. Pembelajaran yang menjadi masalah peserta didik itu tidak mampu menyediakan kuota atau jaringan. Yang seringkali terjadi ya gitu, tidak bisa membuka screen pesan karena jaringan. Nah itu juga menjadi masalah, jadi menjadi kendala. Sampai-sampai di gereja ada beberapa jemaat yang saya dukung dengan kuota. Jadi misalnya ada rumah doa, gitu. Rumah doa ada beberapa jemaat yang mau ikut tetapi nggak punya kuota. Jadi akhirnya ya saya isi kuota Zoom itu untuk 1 hari itu 16.000. Nah, jadi kadang di pelayanan di gereja ya seperti itu Pak. Kalau kita tidak berkorban 16.000 untuk beli kuota Zoom, ya jemaat nggak ikut doa, ya nggak ikut doa Zoom. Nah, itu persoalannya ini, Pak. Jemaat yang lama malah apa namanya jadi begitu, bagaimana mencari jiwa baru ya? Iya. Ya, makanya pendetanya harus kaya, Pak. Pendetanya, gembala sidangnya harus beruang, Pak. Ya, jadi Pak Niel harus beruang, Pak. supaya bisa support. Kalau nggak gitu kita kehilangan komunikasi. Ya, jadi itu yang kendala-kendala yang dihadapi di saat pelayanan pandemi ini. Ya, di saat pelayanan pandemi. Oke, Pak. Saya lanjutkan ya, Pak. Baik, Pak, baik, Pak. Ya, perlu diingat teknologi tidak akan menggantikan guru. Nah, ini ya. Teknologi tidak akan menggantikan. Teknologi pembelajaran sebenarnya memiliki posisi dan peran sebagai pengembang multimedia pembelajaran yang bermutu. Tentu saja bekerja sama dengan pihak lain. Jadi ingat, sebagus-bagusnya teknologi, namanya figur guru itu tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan. Dia adalah memiliki posisi peran yang sebetulnya tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, implementasi teknologi di bidang di bidang pendidikan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan atau yang disebut dengan master plan terhadap semua aspek pengembangan pendidikan secara seimbang, bukan secara proyek. Nah, sering pengumuman yang muncul di media mengenai teknologi di arena pendidikan kelihatannya kurang menilaikan penelitian dan pengalaman di dunia pendidikan. Nah, itu yang memang harus dipikirkan agar teknologi itu di dalam dunia pendidikan itu tetap mengedepankan yang namanya penelitian. Maksudnya ini adalah fakta yang ada di lapangan, ya, bukan hanya merupakan cerita belaka atau teori belaka, tetapi ini adalah
bagaimana pendidikan itu dibangun dari pengalaman di dunia pendidikan, di lapangan pendidikan. Lalu kasus teknologi dan pendidikan, kasus-kasus teknologi dan pendidikan tertentu kelihatannya juga diangkat sebagai solusi umum. Memang kita wajib untuk mencari solusi yang kreatif, tetapi kita juga wajib untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di dunia, supaya kita tidak hanya mengulangkan kegagalan negara lain. Kemudian dengan mengkombinasikan soft teknologi atau seperti strategi metode pembelajaran yang tepat dengan hard teknologi yang ada, yaitu maka seorang pengajar dapat menyulap proses pembelajaran menjadi suatu pembelajaran yang menarik dan efektif atau tujuannya tercapai. Nah, hal ini bukan teknologi yang membuat suatu pembelajaran berhasil, tetapi ketepatan penerapan teknologi itulah yang menyebabkan suatu pembelajaran berhasil dengan baik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan teknologinya yang membuat pembelajaran itu berhasil, tetapi bagaimana menerapkan teknologi itu yang sesuai, yang tepat. Ya. Nah, ini kita masih ada waktu ya, Pak. Kita selesai jam 9 ya, Pak. Ya. Kita selesai jam 9 ya. Atau jam 10. Belum dibuka, Pak. Halo? Belum dibuka, Pak. Masih mute. Maaf Pak. Biasanya jam 9 Pak selesai kuliahnya. Tetapi kalau selama ini dosennya tidak ambil jam istirahatnya Pak. Jadi dipercepat selesainya. Biasanya 8:30 udah selesai, setengah jamnya untuk istirahat. Jadi ya biar cepat aja, biasanya begitu Pak. Ini tadi kita nggak istirahat ya Pak? Kita telat mulai Pak, kita. Telat mulai berarti harus diperpanjang nih ya Pak. Pengganti telatnya ya. Ya mana aja Pak dari Pak dosen. Enggak, maksud saya kalau Bapak sepakat kita akhiri sampai di sini. Oh, baik. Pembahasan ini nanti pada pertemuan yang berikutnya. Oh, baik Pak. Karena masih ada 2 orang itu jangan sampai